Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah nyata jin yang terbakar. Dikisahkan ada seorang saudagar kaya raya terjebak di rumah kosong ketika dia kemalaman dalam perjalanan bisnisnya, sehingga nyaris menjadi korban makhluk aneh yang menyeramkan. Dan selamat berkat membaca ayat kursi. Hingga kini makhluk aneh menyeramkan itu nyaris tak dikenali seperti apa wujudnya, karena tidak mirip makhluk apapun yang ada di dunia. Tetapi sang saudagar melihat itu sangat menyeramkan, mampu membakar dengan tangan dan pandangan matanya, karena dua matanya memancarkan api, dan di tangannya pun tergenggam api. Kisah nyata ini diungkap Imam Ghazali, ulama terkemuka dengan kitabnya Kawasul Quran. Imam Ghazali menjelaskan bahwa cerita ini dirawayatkan oleh Ibnu Qutaibah. Ketika itu terjadi suatu kejadian luar biasa yang dialami Ka'ab, saudagar kaya raya dari Arab yang berkunjung atau berdagang ke negeri Basrah, serta bagaimana dahsyatnya ayat kursi dalam kisah nyata ini. Seperti diketahui, Ka'ab merupakan seorang muslim tulen yang taat. Perjalanannya yang aneh dan menyeramkan memberikan pengalaman spiritual yang luar biasa baginya. Dimulai saat dia melakukan perjalanan ke kota Basrah, Irak karena urusan bisnis atau dagangnya. Ia membawa barang dagangannya untuk dijual. Namun, karena terlambat dalam perjalanan, maka Ka'ab sampai di kota Basrah kemalaman. Dia kemudian mencari penginapan di kota setempat. Namun semua sudah terisi penuh oleh tamu dan para saudagar seperti dirinya. Lalu Ka'ab pun sempat berkeliling, namun tak ada yang kosong. Semua sudah dipesan oleh pedagang lain. Karena tak ada harapan lagi, maka Ka'ab yang dalam perjalanan melihat sebuah rumah kosong yang tak berpenghuni kemudian mencari informasi siapa pemiliknya. Setelah mendapatkan informasi tentang pemilik rumah tersebut, maka dia mendatangi pria yang ternyata masih warga kota Basrah. Ka'ab mendatangi dan menyatakan maksudnya menginap di rumah kosong itu, yang belakangan diketahuinya sudah tak terawat dan banyak sarang laba-laba. Sang pemilik heran, karena ada seorang yang datang bermaksud menyewa rumah itu. Sang pemilik rumah kosong itu heran, apalagi Ka'ab mengatakan akan menyewa rumah itu selama kurang lebih 1 minggu. Sementara itu, dia saja selaku pemilik rumah tak berani tinggal di rumah kosong itu. Apalagi banyak penduduk di sekitar rumah mencerita keanehan tersebut. Ka'ab bertanya, "Apa yang terjadi pada rumahmu ini?" tanya Ka'ab. Maka pria ini kemudian menjelaskan semuanya, termasuk ada makhluk aneh yang disebut-sebut penduduk setempat merupakan jin ifrit. Bahkan dia mengatakan sudah banyak orang yang mencoba menempatinya, namun akhirnya mereka semua binasa. Jelas si pemilik rumah. Meski seram, Ka'ab terpaksa menginap. Namun karena Ka'ab sudah kemalaman dan butuh istirahat, dia tetap mengatakan akan tinggal di rumah kosong itu karena tidak menemukan penginapan. Akhirnya Ka'ab bersedia menempati rumah kosong itu. Meskipun orang lain berkata demikian, "Saya sanggup tinggal di sini asalkan Tuan mengizinkan saya," pinta Ka'ab. Karena kasihan, si pemilik rumah mengatakan silakan menempati rumah tersebut. "Saya tidak keberatan dan saya tidak akan meminta bayaran sedikit pun," jawab si pemilik rumah. Malam pertama, selanjutnya Ka'ab menetap di rumah itu, membersihkan dan memperbaiki tata letak kondisi rumah yang kosong itu. Pada malam pertama tak ada gangguan, semua lancar. Bahkan Ka'ab pun beristirahat dengan tenang. Dan pagi harinya Ka'ab mulai berkeliling untuk menjual barang dagangannya hingga sore. Jika malam pertama tak ada gangguan, maka malam kedua Ka'ab merasakan sesuatu yang lain dari biasanya. Dia merasakan keganjilan karena rumah itu seperti panas dan dia mulai merasa tak tenang. Perasaannya tidak enak, sehingga malam itu dia sulit untuk tidur. Ketika tengah malam, tiba-tiba matanya yang tajam itu mendapati penampakan makhluk aneh hitam. Terlebih lagi dalam kondisi yang sepi, tiba-tiba sosok bayangan hitam yang memiliki 2 mata menyala-nyala seperti bara api mendekatinya. Meski kaget, Ka'ab tetap tenang dan pasrah diri.
Dia tetap mengingat Allah. Kemudian karena makhluk itu makin dekat, Ka'ab mulai membaca ayat kursi. Namun, sosok itu tidak mau menghilang, bahkan menantang untuk menghadapi dirinya. Dan yang anehnya lagi, sosok itu mengikuti Ka'ab membacakan ayat kursi seperti yang dilafazkannya. Namun dengan keyakinannya bahwa makhluk itu adalah jin, Ka'ab terus membaca ayat kursi hingga ayat terakhir, yakni lafazah wala yaduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim. Tak terdengar lagi suara mengguntur dari makhluk aneh menyeramkan tersebut. Lalu Ka'ab mengulangi lagi hingga 3 kali, dan sesaat kemudian tak terdengar lagi suara itu, dan tiba-tiba hidung Ka'ab mencium bau benda terbakar. Maka hingga beberapa saat suasana hening karena tak ada sesuatu yang aneh. Maka itu Ka'ab kembali tidur dengan tenang. Hingga subuh dia terbangun dan menunaikan sholat subuh. Pada pagi hari dia melihat terdapat bekas-bekas abu seperti ada sesuatu benda yang telah terbakar. Kemudian Ka'ab pun mengucapkan syukur alhamdulillah telah dilindungi Allah dari gangguan makhluk menyeramkan tersebut. Saat itulah Ka'ab dalam doa seperti mendengar suara lain. "Hai Ka'ab, engkau telah membakar jin ifrit yang kuat." Lalu Ka'ab bertanya, "Dengan apa aku membakarnya?" "Dengan firman Allah, wala yaduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azim," jawab suara tersebut. Belakangan baru diketahuinya bahwa makhluk itu adalah jin ifrit, jin sakti tetapi sesat dan gemar mengganggu manusia. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.